bagian sebentar kita akan pelajari dan malam ini kita akan belajar ya. Lalu besoknya kita akan belajar tentang bagaimana kita mempergunakan apa metode untuk kita bermisi kepada Bani Kedar dan Nebayot. Ya, itu penting sekali. Besok kita akan bicara di situ. Ya, nah malam ini kita akan bicara tentang misi kontekstual itu sendiri. Ya, puji Tuhan. Nah, yang lainnya saya minta tolong di apa on cam ya supaya saya nih nggak seperti dengan tembok nih gitu loh ya. Jadinya sangat kalau saya bicara dengan tembok tuh waduh sangat apa menyiksa saya sekali gitu ya. Kalau saya khotbah juga kalau ngelihat jemaat yang no respon, buduh bener-bener tuh khotbah 5 menit terasa 5 jam itu waktunya ya. Jadi tapi kalau ada jemaat yang antusias begitu kita sampaikan firman dia katakan yes, amin. Waduh, saya tuh rasanya nggak mau berhenti tuh. 10 jam aja kayaknya cuma baru. Nah, begitu juga di sini ya. Jadi saya sangat menghargai sekali kalau semua apa saudara-saudara sekalian bisa berpartisipasi menolong saya untuk membuka apa kamera supaya saya enggak sendirian di sini. Terima kasih yang sudah buka kamera semua. Terima kasih Tuhan memberkati. Nah, kita akan masuk saja kepada apa pelajaran-pelajaran ini. Pelajaran-pelajaran yang kemarin yang sudah kita terima, kita akan review sedikit. Dan ini sebagai rangkuman dari 2 minggu kemarin yang kita sudah belajar. Yang pertama itu kita sudah belajar tentang keselamatan, lalu kemudian kita sudah belajar lagi tentang yaitu amanat agung dan berbuah. Nah, jadi rangkumannya saya berharap Bapak Ibu masih ingat. eh, Kalau Mas ada yang catatnya ya sehingga itu bisa terus-terus dipelajari untuk bisa lebih dimengerti lagi. Nah, saya akan review sedikit sebagai rangkumannya. Jadi pelajaran tentang keselamatan kemarin ini, keselamatan itu memiliki 3 aspek ya atau 3 fase. Fase yang pertama tentang keselamatan itu adalah fase di mana kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang kasih karunia Allah, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di fase itu kita boleh dibilang di fase pertama atau di fase masa lalu, ya, masa yang sudah lewat. Ya, itu di fase pertama ini ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan, ya, dibenarkan fase pertama. Jadi ini bicara tentang keselamatan dulu ya supaya kita ngerti karena kalau kita mengerti tentang kita akan mudah sekali mengerti tentang kenapa kita harus melakukan amanat agung itu. Ya, nah jadi fase pertama yaitu kita dibenarkan, kita sudah menerima kasih karunia Allah seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan di sana bahwa eh, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh karena iman. Ya, itu bukan perbuatan kita tapi itu perbuatan Allah. Ya, dan syukur kepada Tuhan kemarin saya sudah paparkan kenapa itu kita menerima karya keselamatan itu. Nah, di dalam fase pertama kita dibenarkan, dibenarkan artinya bahwa kita telah dirubah status kita, ya. Status kita dirubah, mengubah status yang tadinya kita orang yang menerima ganjaran, yaitu kita orang berdosa dan harusnya masuk neraka, tapi diubah status kita menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, itu di dalam 1 Petrus pasal 2. Ya, sudah dirubah status kita. Jadi fase pertama adalah
dibenarkan untuk mengubah kita punya status. Lalu, apakah keselamatan itu yang kita peroleh itu sudah selesai sampai di situ? Tidak. Kita harus masuk kepada fase yang kedua yang namanya dikuduskan. Nah, dikuduskan di sini, Pak, kalau hidup kita kudus, berarti hidup kita ini atau keberadaan hidup kita ini telah diubahkan di dalam karakter yang menjadi sama seperti Kristus. Jadi dikuduskan di sini adalah mengubah karakter orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Jadi dia nggak bisa stay untuk menerima saja, kemudian sudah berhenti sampai di situ, tapi dia harus bergerak kepada dikuduskan. Hidup bisa dirubah mengarah kepada Kristus. Nah, ini fase di sini kita sebut fase sekarang. Fase pertama adalah fase masa lalu, fase sekarang adalah fase di mana kita hidup harus kudus di hadapan Tuhan. Lalu fase yang ketiga itu adalah dimuliakan. Fase dimuliakan ini adalah mengubah dari yang fana kepada kekekalan. Nah, ini dikatakan fase akan datang. Itu memiliki tiga fase. Fase pertama itu dibenarkan, fase kedua itu dikuduskan, fase ketiga itu dimuliakan. Nah, jadi kita ketiga-tiga fase ini kita harus masuk, ya. Jadi anak Tuhan nggak boleh berhenti di situ. Nah, kita sudah belajar fase pertama itu dikatakan dibenarkan, artinya sekali lagi diubah status kita. Yang tadinya kita tidak memperoleh apa tidak ada pengharapan masuk dibenarkan, maka kita bisa memiliki pengharapan. Nah, itu di dalam apa karya keselamatan yang pertama, yang terutama kita harus pahami. Lalu yang kedua, kemarin juga kita sudah belajar bahwa eh, hidup kudus itu untuk apa? Hidup kudus ini. Jadi karena gini loh ya, banyak sekali eh, 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 amanat agung itu penting atau tidak penting. Ini banyak sekali yang masih nggak mengerti. Bahkan tidak sedikit orang ketika saya melakukan seminar-seminar, banyak yang mereka itu mengcover bahwa mereka menganggap bahwa amanat agung itu ya boleh dilakukan ya boleh tidak gitu loh. Nah itu banyak sekali yang begitu. Tetapi kemarin kita sudah belajar tentang apa itu belajar juga tentang amanat agung. Dan kita sudah setuju kemarin, sama-sama setuju. Saya pertanyakan bahwa apakah amanat agung itu penting? Bilang penting. Lalu saya tanya kedua, kalau penting apakah wajib dilakukan atau tidak? Dibilangnya wajib dilakukan. Nah, jadi kalau wajib dilakukan, saya katakan bahwa berarti ada konsekuensi. Ya, untuk membedakan yang wajib sama yang tidak wajib itu apa membedakannya? Ya, memiliki konsekuensi. Kalau melakukan apa konsekuensinya, tidak melakukan apa konsekuensinya. Nah, itu dari kemarin kita sudah belajar banyak juga di dalam apa tentang berbuah, ya itulah konsekuensinya, ya. Kita sudah mendengar itu semua tentang konsekuensi daripada apa itu melakukan amanat agung, ya. Kita sudah baca konsekuensinya ada di dalam kemarin di mana kemarin. Ada yang masih ingat di mana konsekuensinya? Ada yang masih ingat apa konsekuensinya kalau kita tidak melakukan amanat agung? Di 1 Korintus 9 ayat 16, Pak. 1 Korintus 9 ayat 16. Di catatan saya seperti itu tertulis.
Yaitu Paulus ya, itu perkataan Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, tapi di situ belum belum menyentuh yang fix-nya gitu loh ya. Memang celaka kalau Alkitab mengatakan celaka itu konotasinya adalah maut, ya kebinasaan yang kekal. Itu memang ada nyinggung-nyinggung di sini. Paulus benar bilang celaka, tapi yang lebih fix lagi kemarin kita sudah baca di dalam kitab Yehezkel pasal 3. Masih ingat itu Yeskel pasal 3 ayat 18. Masih, Pak. Nah, ya itu konsekuensinya. Konsekuensi dari melakukan atau tidak melakukan amanat agung itu. Ya kan? Di situ loh. Ya, lalu ada banyak ada beberapa konsekuensi lagi yang kita harus juga baca. Kalau itu kan dalam perjanjian lama, ada orang yang menyangkal. Waktu saya seminar tuh ada yang menyangkal. Oh, oh iya, kan diperuntukkan untuk bangsa Israel waktu itu karena bangsa Israel keras tengkuk dan sebagainya. Oke, saya bilang. Nah, kemarin pembelajaran tentang berbuah ini kita berhenti di dalam konsekuensi ini yang ada yang kita baca di dalam Matius pasalnya yang ketujuh kemarin. Betul? Belum saya buka semua itu kemarin ya. Nah, jadi sekarang ini saya akan bukakan yang lebih jelas lagi daripada Matius sampai ayat yang ke-23 itu, Tis. Ya. Oke, yuk kita baca. Kita sudah lanjut saja ya. Sebentar setelah ini rampung, baru kita masuk kepada penginjilan kontekstual. Ya, misi kontekstual. Yuk kita baca di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-21 sampai yang 23. Siapa yang mau bantu saya untuk membacakan dengan jelas Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23 ya. sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Ya, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. oke. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Padamu berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, amin. Nah, konteks daripada ayat ini, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya tentang nabi palsu, ya nabi-nabi palsu yang akan datang nanti sebentar, ya di akhir zaman ini. Nah, jadi di sini di dalam ayat yang dikatakan bahwa tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi rupanya orang percaya kemarin kita belajar bahwa apakah keselamatan itu permanen atau tidak permanen. Nah, ada yang bilang permanen, satu orang permanen. Maka kemarin saya sudah paparkan bahwa keselamatan itu tidak permanen. Ada ayat-ayat yang saya sudah kasih semua. Keselamatan tidak permanen. Itu sebabnya ada tiga aspek di dalam keselamatan itu tadi. Ada tiga fase. Fase pertama itu dibenarkan, fase kedua itu dikuduskan, fase yang ketiga itu dimuliakan. Jadi orang orang Kristen itu dia tidak bisa stay di satu fase saja. Fase itu stay di fase yang pertama ini. Ya, fase yang pertama. Dia stay di sana. Nah, itulah yang dikatakan bahwa keselamatan itu tidak permanen. Maka kalau dia stay di situ, kemungkinan besar nanti dia akan melek-melek di neraka. Jangan sampai amit-amit dah cabang kebo. Ya, yang gede dah sekalian.
Ya, kalau bayi kecil, cabang kebo dah. Amit-amit. Karena ada firman Tuhan sudah ingatkan. Ingat ya, ada jalan. Nah itu. Ya, jadi maka keselamatan itu harus terus bergerak, bergerak terus. Nah itu. Nah di sini dikatakan bahwa Yesus sendiri loh yang ngomong bahwa enggak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Di sini sudah sebenarnya sudah bisa menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan itu tidak permanen. Yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kepada Yesus ini Tuhan, Tuhan, berarti orang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi dikatakan tidak semua. Melainkan apa? Jangan kita berhenti di situ. Ya, kalau berhenti di situ, mati semua kita, nggak selamat. Tapi di situ baru koma. Nah, di koma inilah yang selalu dipakai oleh orang-orang Kedar dan Nebayot itu menyerang kekristenan. Ya, dia katakan bahwa tuh lihat orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, nah itu. Jadi dia serang di situ. Tapi kita makanya kita harus belajar dengan cermat. Kenapa? Karena mereka tidak cermat membaca firman Tuhan atau memang mereka menyomot untuk mencari pembenaran di dalam apa kefasikan mereka ya kepada orang Kedar dan Nebayot. Dia nggak berhenti di situ, tapi dikatakan melainkan, ya melainkan berarti ada opsi ya kehendak Bapakku yang di surga. Nah pertanyaannya sekarang, apa itu kehendak Bapakku yang di sorga? Sehingga ketika orang itu melakukan, maka dia bisa dipastikan masuk dalam kerajaan sorga. Itu kan kuncinya dalam ayat 21. Benar apa benar? Benar kan? Nah, sekarang kita lihat dalam ayat 22. Ya, lebih dalam lagi kita lihat. Di dalam ayat 22 dikatakan bahwa akan banyak nih orang yang mengklaim nih bahwa masa saya sudah bernubuat, saya nggak bisa melihat kerajaan sorga, nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Masa saya yang sudah mengusir setan demi nama Tuhan nggak masuk dalam kerajaan sorga? Itu loh dalam ayat 22. Masa juga saya yang sudah banyak melakukan apa itu mujizat, masa saya juga bisa masuk? Nggak, bohong besar. Ah, mungkin mereka mau mengatakan seperti ini. Tapi dalam ayat 23 sekali lagi, Yesus menyatakan dengan jelas, dengan tegas. Dikatakan pada ayat 23. Dikatakan pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata. Pada waktu itulah pada waktu mana? Akhir zaman ini. Pada waktu akhir zaman ini. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan itu terus terang waktunya sudah tidak ada lagi bagi mereka. Udah nggak ada lagi. Udah di penghujung daripada akhir-akhir zaman itu. Ya. Aku akan berterus terang kepada apa yang Yesus terus terangnya, berkata terus terangnya. Dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah nerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian setiap minggu setia rajin datang ke gereja. Mungkin kalau di ibadah itu di dalam satu gereja itu punya ibadah yang sampai 5-6 kali ibadah dalam satu minggu itu. Mungkin dia pelayanan dari pagi sampai malam dia pelayanan. Ya, kemudian dikatakan bahwa masa dikatakan aku tidak kenal kamu. Ini betapa betapa sangat aduh sangat-sangat penyesalan itu yang luar biasa. Ya, aku tidak mengenal kamu. Nggak kenal. Bayangin loh. Jadi berarti selama ini orang-orang itu cuma mengakui sepihak. Seperti di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima atau keenam dikatakan
Biarlah kamu, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi artinya banyak orang Kristen ini yang cuma dia tinggal dalam Tuhan, tapi Tuhan nggak tinggal dalam hidup dia. Orang-orang ini kenal Tuhan Yesus, tapi Yesus nggak kenal dia. Kenapa? Karena Yesus nggak tinggal di dia. Kenapa nggak tinggal di dia? Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Gitu. Nah, yang lebih sadis lagi dikatakan, bukan saja Yesus nggak mengenal kamu, dikatakan nyala daripadaku, nyala diusir, nyala daripadaku, sekalian pembuat kejahatan. Nah, pertanyaan saya, tadi itu nubuat demi nama Tuhan. Ya, bukan demi nama Bilsebul, bukan. Ini demi nama Tuhan. Berarti dia benar-benar memakai nama Tuhan Yesus. Ya, bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Berarti ini semua menolong orang nih, menolong orang. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai Tuhan Yesus bilang, "Nyala kamu, hai si pembuat kejahatan." Coba bab cari tahu di mana sih letak jahatnya dia. Coba, ada yang nggak yang tahu di mana jahatnya dia? Ayo, berinteraksi silakan. Di mana jahatnya dia? Mereka menggunakan nama Yesus untuk membuat diri mereka eksis, Pak. Hmm, oke Kak. Ya. Jahatnya mereka itu udah jelas di dalam Tidak, ayat yang ke-21. Kan Yesus sudah tidak, katakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kenapa mereka itu yang tidak kenal kamu diusir kemudian dikatakan, "Hai kamu sekalian pembuat kejahatan." Di mana jahatnya dia? Jahatnya dia adalah karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya, kehendak Bapa itu apa? Itu kan benar kan? Kita harus mengerti, kita harus tahu kehendak Bapa itu apa. Sehingga kalau kita tahu, maka kita bisa melakukan. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan bisa melakukan apa. Ingat ya, dari pertama nih, dari pertama sesi yang saya bawakan ini, saya sudah kasih tahu semua. Ya, saya sudah kasih kasih tahu. Maka saya bilang kan fokus ya supaya ngerti nih, ngerti. Sehingga nggak gagal paham gitu. Karena kalau kita gagal paham di sini, maka kita akan menganggap tetap amanat agung itu hanyalah kiasan atau gitu loh. Kita nggak mendarah daging dalam hidup kita amanat agung ini. Ya. Kalau itu terjadi, maka nggak akan mungkin orang itu bisa melakukan amanat agung. Nah, kalau dia tidak melakukan amanat agung, maka saya sudah katakan konsekuensinya tadi. Sama ini konsekuensinya dalam perjanjian yang baru. Jadi menurut Bapak Ibu, apa itu kehendak Bapakku yang di sorga? Kira-kira apa? perlu Pak. Kalau itu boleh amanat agung kan, itu kan bicara amanat agung. Nah, kalau kita sampaikan itu orang bakal ngeles, tetap bakal ngeles. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya. Itu mesti diuraikan. Kenapa bisa sampai kepada amanat agung? Karena konteksnya kan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ada hubungan pertalian antara melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa itu kehendak Bapakku yang di sorga? Langsung ke Matius apa
Matius 28 ayat 19 dan 20 itu memang direct langsung ke sana. Sama juga kayak kita gini loh, ngerjain matematika ya, kita cuma kalau orang nyontek tuh ya, dia cuma tahu hasilnya aja berapa misalkan. Ya kan? Dia nggak kasih oh rumusannya untuk bisa dapat hasil itu berapa. Dia enggak. Nah, itu orang nyontek misalkan, seperti itu. Tapi ini kan kita harus jabarkan di dalam firman Tuhan. Apa itu amanat agung? Apa itu apa kehendak Bapakku yang di sorga? Karena di sini jelas Matius 7 ayat 21 ini enggak semua orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Hanya ini loh yang mengatakan bahwa masuk dalam kerajaan sorga. Ada kuncinya loh di sini loh untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, yaitu melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi disinilah banyak anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang nggak pernah mau menyelidiki firman Tuhan yang sebenarnya, sehingga dia nggak ngerti, dia cuma ngerti kulitnya saja. Kulit. Seperti tadi saya katakan, dia cuma cuma berhenti di dalam fase satu aja dalam keselamatan itu. Yaitu apa? Fase satu tadi saya katakan, dia cuma berhenti di dalam dibenarkan saja. Gitu loh. Padahal keselamatan itu tadi saya katakan ada 3 fase. Fase pertama dibenarkan akan. Nah, fase pertama itu adalah masa yang lalu, yang sudah lewat dalam hidup kita. Fase yang kedua itu fase sekarang kita hidup, yang menentukan itu. Fase yang ketiga itu nanti hasilnya nanti, yaitu dimuliakan. Ya, fase pertama dibenarkan adalah mengubah status kita. Fase kedua dikuduskan itu mengubah karakter kita. Nah, yang kita dibenarkan lalu dimuliakan, dikuduskan oleh Tuhan. Jadi anak Tuhan itu nggak bisa berhenti di fase pertama. Mau nggak mau dia setelah dibenarkan, dia harus hidup belajar melakukan kekudusan kepada Tuhan. Nah, kemarin saya sudah paparkan, untuk kita bisa sampai kepada kekudusan, ada tuh tadi tuh. Yang pertama dibenarkan dulu, terima Yesus sebagai Tuhan. Lalu bertobat sungguh-sungguh, dia terang dan garam. Kemarin saya sudah sampaikan apa itu terang dan apa itu garam. Saya sudah sampaikan. Nah, sehingga ketika mereka itu concern dan mereka terus berkesinambungan melakukan itu, maka itulah baru memenuhkan kriteria tentang keselamatan itu sampai hidupnya kudus. Nah, setelah hidupnya kudus, kan dikatakan Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di kudus ini adalah menghantarkan kita kepada satu kondisi untuk kita bisa memelihara keselamatan itu. Apa itu? Yaitu kemarin saya sudah katakan masuk di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Itu persiapan untuk kita, persiapan akhir untuk kita bisa melakukan amanat agung. Karena sekali lagi saya ulang dah, karena saya udah bilang ya, rencana Bapa itu dunia, itu hanya 2 rencana besarnya. Yang pertama, dia mau menyelamatkan manusia. Allah kepingin memulihkan hubungan manusia dengan Allah supaya Allah bisa menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Lewat kayu salib. Yesus harus mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Manusia yang berdosa diubah menjadi dibenarkan oleh Allah. Maka dia bisa terhubung dengan Allah. Dan yang kedua adalah apa? Misi ini untuk bisa menyelamatkan semua manusia, Allah memerlukan manusia yang menjadi duta besarnya di dalam dunia ini. Untuk bisa menyampaikan kepada manusia. Itulah namanya amanat agung. Makanya kenapa Yesus memberikan perintah amanat agung ini di akhir ketika dia mau naik ke sorga.
Kenapa muridnya begitu rupa untuk dia bisa masuk di dalam legitimasi Allah di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 supaya ketika dia menerima legitimasi Allah maka dia siap pergi memberitakan Injil, melakukan amanat agung. Itu. Jadi hubungan berbuah kemarin saya sudah paparkan. Jadi berbuah itu bukan berbuah tentang itu yang kemarin saya singgung tuh. Oh, melayani musik, melayani ini. Itulah saya sudah berbuah di situ. Bukan itu yang dituntut. Yang kedua, berbuah di sini sudah diterangkan dalam Yohanes 15 ayat 16 kemarin saya sudah paparkan. Yaitu apa? Kita yang harus dihasilkan buah itu adalah buah kekekalan. Karena Allah kepengen untung dia dalam berinvestasi. Itu ya. Nah, jadi sekarang kita kembali. Harapan saya gini loh. Kerinduan saya benar-benar nih supaya kita semua ngerti nih. Karena apa yang saya dapat dari Tuhan ini, saya benar-benar concern untuk membagikan supaya kita, harapan saya supaya kita semua berhasil dalam Tuhan. Berhasil dalam Tuhan. Keberhasilan anak Tuhan dalam Tuhan adalah apa? Bisa memastikan masuk dalam kerajaan Allah. Itu dia. Keberhasilan anak Tuhan. Dan keuntungan anak Tuhan memang di situ. Paulus katakan mati itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena Paulus sudah menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan sama dia dengan baik. Nah, sekarang kita lihat Bapak yang bisa membuat kita ini masuk dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, enggak, kamu enggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Cuma berseru-seru, Tuhan, Tuhan, cuma datang sama Tuhan, enggak bisa. Kamu harus bergerak terus. Nah, sekarang jelas, apa itu kerajaan? Melakukan kehendak Bapa itu. Coba baca. Di ayatnya yang ke-29. Baca. Yohanes 6 ayat itu. Ini kehendak Bapa yang di sorga. Ingat ya, tadi saya sudah paparkan ya, bahwa Bapa itu punya apa? Punya agenda cuma dua, agenda besar. Enggak ada lagi. Baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, cuma dua muatannya ini. Cuma dua. Yaitu apa? Allah mau memulihkan hubungan manusia dengan Allah supaya bisa diselamatkan. Yang kedua, dua, Allah ingin berkolaborasi dengan manusia karena Allah perlu manusia untuk bisa menyampaikan tentang keselamatan ini bagi semua orang. Karena kemarin saya sudah katakan bahwa Allah tidak menghendaki satu manusia pun binasa. Jadi nggak mungkin Yesus harus terus tinggal sampai akhir zaman di muka bumi ini. Nggak mungkin. Dia harus kembali, katanya. Kenapa dia harus kembali? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena dikatakan karena di mana aku berada, di situ juga kamu. Ada di sini sampai akhir zaman. Dia melakukan amanat agung sendiri. Nggak kelar nih. Sampai kapan juga di dunia. Jadi dia perlu kita. Baca. Siapa yang bisa baca? Yohanes 6 ayat 29. Yohanes pasal 6 ayat 29, begini bunyi Dengar firman baik-baik. Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Nah, jadi, oh ini feedback ya, saya punya suara ya. Halo? Oh, udah enggak. Kenapa tadi bisa? Nah, ini feedback lagi. Kenapa ya? Di sini jelas, Pak. Iya, tapi kok bisa feedback ya nih? Ini feedback ke saya nih. Jadi saya ngedengar suara saya sendiri nih. Nah, ini hilang lagi nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi dikatakan dalam matan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan kita baca di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-29 dikatakan, Yesus sendiri yang ngomong. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu apa? Supaya
kamu percaya kepada Dia yang telah. Jadi kehendak Bapa itu adalah supaya orang-orang ini percaya kepada Yesus, supaya orang ini bisa diselamatkan oleh Allah. Karena memang kehendak Allah dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Dia sendiri yang sudah berkarya apa? Dia dengungkan dari pertama. Dia memakaikan manusia itu dari kulit binatang. Berarti mulai saat itu pertama kali Allah ada menutupi kesalahan manusia dari pertama. Jadi ada korban darah yang tumpahkan pada pada kali pertama manusia jatuh dalam dosa. Jadi kehendak Bapa itu yang sebenarnya adalah kepingin semua manusia itu selamat. Nah, ini dituangkan di dalam amanat agung. Coba baca Roma pasal 10 ayat 14. Roma pasal 10 ayat 14. Satu orang coba siapkan itu Yohanes 6 ayatnya yang ke-40. Ya, satu orang Satu orang supaya cepat. supaya cepat. Roma Ya. pasal 10 ayat 14 ya Pak. Roma pasal 10 ayat Roma pasal 14 dan 10 ayat ayat 14 dan 15. ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar Nah, baik. jadi genaplah itu. Yang pertama Allah itu dari zaman ke zaman itu adalah apa? Menyelamatkan manusia. Itu kehendak Bapa. Maka dia kirim tuh anaknya yang tunggal. Supaya dia bisa mati di kayu salib, menebus dosa, membenarkan manusia. Seperti tadi saya katakan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 8. Membenarkan manusia. Supaya bisa terhubung lagi dengan Allah. Sehingga Allah bisa menyelamatkan manusia itu. Lalu cukup sampai di situ? Enggak. Dia harus kembali ke sorga. Nggak bisa selamanya. Nah, oleh karenanya harus didelegasikan ini kepada manusia. Pertama-tama kepada kedua belas rasul. Yesus itu mendelegasikan. Maka timbullah itu yang namanya amanat agung. Namanya amanat dan agung pula dia. Jadi nggak bisa, enggak. Harus dilakukan. Tadi dalam Roma, bagaimana orang bisa percaya kalau dia nggak pernah mendengar? Bagaimana dia mendengar kalau nggak ada orang yang memberitakan? Bagaimana orang memberitakan kalau nggak ada yang mengutus? Jadi Yesus mengutus kedua belas rasul untuk menyampaikan kabar baik ini, yaitu keselamatan yang daripada Allah. Sampaikan. Dan dari kedua belas rasul, maka timbullah gereja mula-mula. Nah, gereja yang sekarang ini menyontoh kepada gereja mula-mula apa itu? Yaitu mendelegasikan, minimal mendelegasikan orang lain, jemaat itu untuk pergi menyampaikan amanat agung itu. Itu dia. Itu kehendak Bapa. Jadi Matius 7 ayat 21 itu. Kalau tidak ada yang memberitakan, kalau kita tidak mau memberitakan amanat agung, kita tidak memiliki kasih. Enggak. Karena banyak di luar sana itu, mereka itu tidak menerima keselamatan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti dan tidak pernah mendengar kabar baik itu. Itu dia.
Maka di dalam kitab Yehezkel pasal 3 ayat 18 dikatakan kalau kamu tahu ada orang nih yang akan binasa karena perbuatan jahatnya, tapi kamu tidak berdiam diri dan tidak memberitahu, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Artinya dia masuk neraka. Dan Tuhan katakan, aku akan nyawanya daripadamu. Berarti dua-dua masuk neraka. Kenapa? Karena egois. Tidak ada kasih. Itu dia. Baca tadi Yohanes pasal 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat Ayat 40. 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Nah, ini kehendak Bapa. Jadi benarlah banyak semua firman Tuhan yang dicatat bahwa Allah begitu rindu, Allah begitu kepingin menyelamatkan semua manusia. Dia katakan aku tidak enggak kepingin. Tugas Yesus sudah dia selesaikan. Jadi bagaimana ini bisa kedengaran kepada banyak orang? Kitalah yang telah menerima kasih karunia Allah itu. Jangan kita egois. Maka hukum yang pertama Tuhan kasih dalam perjanjian baru ini. Segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang utama dan yang terutama. Dan ada juga hukum yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua hukum inilah bergantung kitab para nabi. Kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu sudah menerima kasih karunia Allah. Seyogyanya orang itu memiliki kasih. Kasih yang bisa dinyatakan lebih jelas itu adalah ketika kita melihat orang lain ada di dalam kecelakaan besar, maka kita berbelas kasih sama dia untuk kita sampaikan supaya sedapat mungkin dia tidak masuk di dalam kebinasaan. Ini sesama manusia. Bohong besar kata firman Tuhan kalau kita bilang mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan kepada yang kelihatan aja saudaramu tidak kamu kasihi. Bodoh. Bohong besar Tuhan. Dan sebaliknya dalam Yehezkel pasal 3 ayat 19, tadi ayat 18, Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Lalu dalam ayat 19 dikatakan, tetapi kalau engkau telah memperingatkan orang jahat, kemudian berbalik, tapi dia masih tetap tidak mau mendengarkan, maka orang jahat itu akan mati dalam kejahatannya. Tetapi engkau dikatakan telah menyelamatkan nyawamu sendiri. Kemarin saya sudah pertanyakan, kalau begitu melakukan amanat agung itu, apakah kita untuk menyelamatkan kita? Dua-duanya. Menyelamatkan orang lain, juga menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita sedang memelihara keselamatan itu dengan takut dan gentar. Oke, sampai di sini clear? Kira-kira ada nggak yang masih bingung dan yang mau dipertanyakan? Silakan, karena selesai saya udah di apa
sesi ketiga, sesi keempat. Sekarang kita masuk dalam sesi kelima nih ya, di minggu terakhir, di 2 sesi terakhir. Dan di sesi ini kita akan belajar tentang misi kontekstualnya. Jadi ini saya harus perjelas dulu supaya dasar-dasar daripada amanat agung itu kita mengerti. Ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan di sini? Silakan.